Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ramadan, salah satu awardee Beasiswa Scholarship Inspirasi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi terkait kepemimpinan, yang mana itu adalah salah satu tugas yang diberikan pada saat pembinaan kemarin. Jadi di sini saya mengutip dari website Kemenkeu. Di sini tertuang sedikit salah satu hadis yang mana bunyinya adalah, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi di salah satu hadis ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa semua menjadi ketetapannya, semua orang yang ada di muka bumi adalah seorang pemimpin. Di sini kita tidak melihat dari apa jabatannya sekarang, berapa jumlah bawahannya, strata pendidikannya, dari mana dia berasal, dan berapa penghasilannya per bulan. Jadi di sini kita mengutip bahwa kita murni terlahir sebagai seorang pemimpin, baik itu di luar lingkup organisasi, luar lingkup keluarga tersayang, atau luar lingkup yang lebih kecil lagi seperti diri kita sendiri. Karena kemana kita akan melangkah itu tergantung bagaimana cara kita membawa arah kemana kita akan melangkah pada diri kita sendiri atau pribadi kita. Jadi kita selalu dituntut tampil dengan baik sebagai seorang pemimpin yang bisa mengayomi, melindungi, dan menjadi teladan bagi pengikut atau orang yang dipimpinnya. Menurut salah satu ahli, yaitu Suradinata, berpendapat bahwa pemimpin adalah orang yang memimpin dua orang atau lebih, baik organisasi maupun keluarga. Sedangkan kepemimpinan adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mengendalikan, memimpin, mempengaruhi pikiran, perasaan, dan tingkah laku seorang atau orang lain untuk mencapai tujuan yang telah disusun sebelumnya. Jadi kepemimpinan itu melekat pada diri kita. Memimpin tergantung dari memimpin itu tergantung dari macam-macam faktor, mulai dari faktor internal maupun faktor eksternal. Jika dialihbahasakan ke dalam bahasa Inggris, pemimpin artinya adalah leader. Di sini ada istilah terkait masalah LEAD, yaitu maknanya adalah satu L, yaitu loyalty. Artinya seorang pemimpin harus mampu membangkitkan loyalitas rekan kerjanya dan memberikan loyalitasnya dalam kebaikan. Artinya di sini kita harus membangun rasa loyalitas seseorang terhadap tujuan organisasi yang kita pimpin. Jadi kita harus mampu membangkitkan hal tersebut agar dapat memberikan dampak yang lebih baik. Yang kedua adalah E, artinya educate atau education. Jadi seorang pemimpin mampu untuk mengedukasi rekan-rekannya dan mewariskan pada rekan-rekannya. Artinya di saat rekan-rekan kerja atau rekan-rekan yang ada di organisasi membuat kesalahan, mereka bisa menjadikan kita sebagai tempat untuk meminta saran atau meminta pendapat. Di sini kita harus mampu mengendalikan hal tersebut. Kemudian ada advice atau memberikan saran dan nasihat. Ini menyambung dari poin yang sebelumnya. Kemudian yang keempat, disiplin, artinya memberikan keteladanan dalam disiplin dan menegakkan kedisiplinan dalam waktu aktivitasnya. Jadi seorang pemimpin harus mempunyai sifat disiplin, mau itu dari manajemen waktunya, manajemen waktunya lah, itu pasti harus disiplin. Kemudian ada yang dimaksud gaya memimpin atau gaya kepemimpinan. Itu menurut dari Ishak, Arep, dan Tanjung menyatakan bahwa dalam mencapai tujuan sebagaimana telah dikemukakan di atas, yakni untuk dapat mengasuh atau mempengaruhi serta memotivasi orang lain, maka dalam penerapan manajemen sumber daya lazimnya digunakan 4 macam gaya kepemimpinan, yaitu democratic leadership. Artinya sebuah gaya kepemimpinan yang menitik beratkan kepada kemampuan untuk menciptakan moral dan kemampuan untuk menciptakan kepercayaan terhadap orang lain. Yang kedua itu diktatorial atau autocratic leadership, yakni suatu gaya leadership yang menitik beratkan kepada
kesanggupan untuk memaksakan keinginannya untuk mampu mengumpulkan pengikutnya agar mendapatkan hasil dari tujuan yang mereka inginkan. Yang ketiga, paternalistic leadership, yakni bentuk gaya pertama demokratik dan kedua diktatorial di atas, yang pada dasarnya kehendak pemimpin juga harus berlaku, namun dengan jalan yang melalui unsur-unsur demokratis atau musyawarah. Yang keempat yaitu free rein leadership, yakni salah satu gaya kepemimpinan yang 100% menyerahkan sebenarnya seluruh kebijakan pengoperasian manajemen sumber daya manusia kepada bawahannya dengan hanya berpegang kepada ketentuan-ketentuan pokok yang ditetapkan oleh atasan mereka. Mungkin itu sedikit materi kepemimpinan yang bisa saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena batasan waktu yaitu 3-5 menit. Jadi apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.